imana tersurat di buku Evangelium ni si Lukas biddu 20 sada mamukasian ayat 25 sahatu ayat 30. Lukas 20 sada ayat 35 sahatu ayat 25 sahatu ayat 36 tapai hutihu madirohatta songonom maridok. Dungi masama akatadda di mataniari di bulan dohot dia kabitang pe jala hapusoham maakabang soi di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubangna tarhatos majol mai di bahek kata hutonna dohot panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat portibion ay humutal maakahagogoon ni parlangitan dungi idaun nasida ma anak ni jolmai romarhitehon obun matathuaso dohota sanga paggoda alay molo mamuka masa akai dirga mahamu pasidak kamu maulumuna ay nunga jonok haluamun jala dihatahum matunasida upama sada berek kamu mahawarai dohot akahauna asing ia dung martunasi di idahamu tadaumuna dosiani nang jonok partaunan las suang songoni ia dung masa akai di idahamu botohamu ma nang donok do harajaon ni debata situtu do hatakon tuhamu nasotu pasal puna sabang soon sojolo songgop saluhut nai salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki nasotu pasalpu alay jagahamu ma dirimuna unang sorat rohamuna binahin ni parminumo dohot parmabuhon dohot panarihot dihangoluanon gabe topu ditahopi ari ihamu songon talirabba ay hatop mai songgop tu atas ni sude nama ringanan di atas tanoon alay dungo mahamu toktong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masai laho jongjong di joloni anak ni jolmai ima sahana hurian nahina kolongan ni tuhatta selina upasak maju tuhita sa semangat tete selamat atpem ma dihita maksud tua biasa semangat dotong. Suatu pagi ada seorang pemuda yang kesenangannya tidur. Dia ini sangat suka menunda-nunda untuk bangun pagi. Walaupun berkali-kali alarmnya berbunyi, tapi berkali-kali juga dia berhentikan alarmnya itu. Jadi suatu pagi alarm pertama berbunyi di pukul jam 5 pagi. Lalu dia berpikir, tunggulah 5 menit lagi. Lalu diteruskan tidur. Kemudian alarm yang kedua berbunyi kembali. Jam 5:10. Lalu dia berpikir, masih pagi, masih sempat, masih ada waktu. Begitulah seterusnya hingga dia benar-benar bangun. Tapi masalahnya dia bangun tepat pukul jam 8 pagi. Akhirnya dia terburu-buru untuk berangkat ke kantor. Dan ada lagi yang lebih fatal. Dia lupa kalau di hari itu
ada wawancara jam kerja penting. Lalu pemuda itu terburu-buru untuk bangun, mandi, lalu terburu-buru untuk berangkat ke kantor dengan keadaan rambut yang tidak rapi. Dasinya miring, lalu sesampainya di tempat wawancara, pewawancara itu hanya menatap pemuda itu dari atas sampai ke bawah, lalu dengan tenang mengatakan, "Maaf Pak, kesempatan sudah lewat." Hurian dahina holongan itu hatta. Bukankah seringkali kita seperti pemuda itu? Kita tahu ada hal penting yang perlu kita siapkan. Kita tahu ada hal penting yang perlu kita kerjakan dan harus dipersiapkan dengan baik. Tapi kita punya kebiasaan, kita punya kecenderungan untuk terus menunda-nunda. Demikian juga yang mau disampaikan, diingatkan, dan diajarkan oleh nas khotbah ini hari ini pada kita. Khotbah hari ini di minggu Advent yang pertama yang kita rayakan dengan penuh sukacita ini, seperti yang kita ketahui, Advent itu berasal dari bahasa Latin, dari kata adventus yang artinya kedatangan. Ini perlu kita siapkan. Pertanyaannya, kedatangan siapa yang mau kita sambut ini? Kedatangan siapa yang mau kita persiapkan ini? Itu sebabnya ketika kita memasuki Advent, selalu selanjutnya disertai dengan persiapan perayaan Natal. Jadi kedatangan Tuhan yang dimaksud di Advent ini untuk yang pertama kali itu sudah terjadi. Dia datang menjadi manusia, bayi mungil yang rela menderita, hidupnya dipenuhi dengan kehinaan. Supaya apa? Manusia selamat. Tetapi kali ini Bapak Ibu, yang perlu kita persiapkan itu tidak lagi menyambut bayi mungil. Tuhan yang datang dalam bentuk rupa manusia, kita rayakan dalam perayaan Natal. Tidak lagi itu. Yang perlu kita siapkan hari ini dan selanjutnya untuk perjalanan iman kita ke depan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Molo di ayat 20 pitu inak yang didok. Naroma ibana mardongan hasangapon hagogoon dohot hamuliaon. Tuhan yang kita sambut kedatangannya kedua kalinya itu, dia akan datang dengan kemuliaan, dengan kekuasaan, dan terakhir dengan penghakiman. Ini yang mau diingatkan oleh firman ini. Maka ini sesuatu yang penting untuk kita ingat, untuk kita renungkan, untuk terus menerus hidup dalam hati kita. Supaya apa? Kita jangan lagi menunda-nunda. Karena hari Tuhan itu pasti akan datang. Karena penghakiman itu rodoi muse. Bumi ini akan berakhir, merujung, jala jumpang domuse, ajal nihasi yang anon. Kalau ini sesuatu yang penting, tentu ada yang perlu kita persiapkan. Nuaing suku-suku dihita, masih pada diota. Ay molo jupang Natal songonon, bukan maid do sibuk takan, ngamar pikir hita, mang teh, gelekku tolu, bahan majo hari rata-rata 500.000. Iya molo marhepe, molo suarong pacarian na, alay kata lehot dorohat na tu si, nah, nggak mulai latih kur. Kan, nggak mulai persiapan, nggak mulai pikiri, ahaman no paradioku, molo marpungu sudah anak koku, molo marpungu sudah keluargaku, si pata, olo sampai merbedak ke penitia, itu kan? So nang ni borngina ina, ale penitia dang masyatoan.
Unang songoni hamuda kamanginang toka ah. Buhadu hita mangit dewa sonang ni borginay alenang maset to. Isi lama-lama na ala kitu saya dai bena. Ibe kitu dua dak kiai pandang makatai. Naka seru-seru do natalon. Nah, itu juga bentuk persiapan. Nah, tapi yang utama, terutama dan sangat penting adalah persiapan kita menyambut Tuhan yang datang dengan kemuliaan, datang dengan kekuatan, datang dengan penghakiman itu apa? Nah, mari kita belajar bersama-sama dari naskotbah hari ini. Setiap sudah anggap kamu majo iklan nih. Baba yang udah alam do tongok kan, tanda-tanda alam nih. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, peka terhadap tanda-tanda alam. Jadi hari akhir-akhir ini dan selanjutnya perjalanan hidup kita ke depan harus lebih peka, lebih sensitif, lebih apa namanya ya, lebih fokus ke tanda-tanda alam yang disampaikan oleh Yesus di perikop ini. Dan semua yang disampaikan itu bulan, bintang, nah kok magalubang di laut, manusia akan mati ketakutan, sesak bernapas. Ketika itu terjadi, ini tanda-tanda alam dan ini sering kita lihat. Lalu Tuhan hendak mengingatkan kita dan mengajar kita hari ini. Tolong lebih peka. Kalau saudara mendengar, melihat semua yang terjadi itu. Lihatlah, bukankah perang telah terjadi di mana-mana? Bukankah bencana, banjir, kelaparan, bencana alam, badai, angin puting beliung telah terjadi di mana-mana? Bukankah kerusakan alam juga semakin hari semakin besar dampak yang kita rasakan? Tuhan katakan itu sebagai pertanda. Maka ketika kita melihat itu, ketika kita mendengar itu, bahkan mungkin terjadi di antara kita dan terjadi di sekitar kita, firman ini hendak mengingatkan, peka terhadap tanda-tanda alam itu. Supaya apa? Kita ingat, oh hari Tuhan sudah dekat. Jadi sogok mulut TBG bencana di mana-mana, maka renungkan dalam hatimu. Akhir zaman, nunga jonok. Ajal ni portibion, nunga jonok. Jadi jangan asal baik-baik nih. Kalau semua yang Yesus katakan di perikop ini, naskotbah hari ini, peka, lebih sensitiflah hatimu. Ingatkan terus menerus, renungkan terus menerus bahwa hari Tuhan akan tiba. Bukankah Yesus katakan, ketika saudara melihat itu semua, maka ingatlah harinya sudah dekat. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan, kamanginang, di samping naking panitia yang semakin sibuk, persiapan di rumah, anak-anak mikir mau kemana tahun baru ini. Yang lebih penting untuk dipersiapkan adalah lebih peka terhadap tanda-tanda alam ini. Karena itu sebagai pertanda bahwa hari Tuhan sudah dekat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang perlu lagi untuk kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang datang dengan penghakiman itu? Ayat ini hendak mengajarkan kita yang pertama, menjaga diri. Jagalah dirimu. Ini sama seperti ketika orang tua memberangkatkan anaknya untuk mangarato. Moloneng lau mangarato, manang tikitar telepon, burju-burju hoa mangda, burju-burju hoa nangda, boruda. Jaga dirimu baik-baik. Ide tehe, podatta, bukan asaboha.
Basa saya tadok tu geleng tai. Jaga dirimu baik-baik nak ya. Jaga dirimu baik-baik amang ya. Karena di luar sana banyak ancaman. Pergaulan bebas, kenakalan remaja, seks bebas, pergaulan bebas, ya kan? Banyak di luar sana. Minuman keras, alkohol, mabuk-mabukan, judi online, banyak di luar sana, di sekitarmu yang mengancam hidupmu, sehingga ketika saudara tidak menjaga diri baik-baik, ya jatuh, terancam, celaka, bahkan sampai pada akhirnya nyawa pun bisa melayang. Jadi berangkat dari kejadian itu, Tuhan pun mengingatkan kita hari ini. Ketika kau melihat tanda alam itu sudah terjadi, maka yang kedua yang perlu dilakukan adalah jaga dirimu baik-baik. Seperti apa kita menjaga diri kita? Sama seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam nas khotbah hari ini. Jaga dirimu terhadap hal-hal yang duniawi. Jaga dirimu terhadap hal-hal yang duniawi. Tadi disebutkan di ayat itu. Hamabuhon, kemabukan, pesta pora, bersenang-senang, harta, kekuasaan, kedudukan. Ini semua kadang membuat manusia mengabaikan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mau selamat, jaga dirimu baik-baik. Ingat, dunia ini semakin membuat kita jauh dari Tuhan. Hari ke hari perkembangan zaman, kemajuan zaman, teknologi, tanpa kita sadari dampaknya membuat kita mengabaikan Tuhan. Alanga sude nuai murah-murah di ulah jolmai, dampaknya dia mengabaikan Tuhan. Suara ni de bata baula so dibege. Suara ni hata ni de bata baula so ditangi. Sonari renuk koma. Mana yang lebih dipilih? Bersenang-senang di luar sana atau beribadah? Berpesta pora di luar sana mabuk-mabukan atau beribadah kepada Tuhan? Tetapi kalau mau selamat, ketika Tuhan datang dengan penghakiman itu, firman ini ingatkan, jaga dirimu baik-baik. Yang terakhir, yang pertama tadi, apa yang perlu kita siapkan? Peka ya, sensitif terhadap tanda-tanda alam yang mungkin sedang kita lihat sudah terjadi, yang bisa saja makin hebat kejadiannya di tahun-tahun berikutnya. Lalu yang kedua, jaga dirimu baik-baik. Yang terakhir, firman ini mengajak kita berdoa senantiasa. Didok naking di ujung ni turpukon, molorung songgop akai, manok tong ma martangiya. Mungkin tentang berdoa ini, kalau saya bertanya, apakah saudara berdoa? Pasti jawabannya berdoa. Hanya mungkin ini yang sulit. Apakah saudara telah mendisiplinkan diri untuk berdoa? Ini mungkin yang sulit untuk kita lakukan. Alai, unang songo berita masaona ke. Jadi pas masongonon, majonok kon Natal do tau baru. Mar telepon ma anak kon nasihat Jakarta, telepon ma tuhuta. Oma, ngahu kirim dah tiket pesawatmu bebek. Borato dah oma. Jadi oma naon antara senang do daw. Alai ala so terjua ngadi tuhor tiket na terpaksa ma di Paradibana. Neng borhak mai bana tu Jakarta. Terus mari tanyaku ni bana. Neng borhat di bana tu Jakarta. Piga-piga hari nai neng borhat lam digogo namar tangyangon. 2 borngin nai neng borhat lam seboi mudo. Itu kan? Holan na tu kamar madi ma terus. Terus ma di lopi tangan naon. Holan namar tangyangon. Terus mai bana namar pikir-pikir. Aduh nai nganon nama asa di langitan.
Molo markapal terbangau. Lan las dorohana. Ai pajupang dohot anak konna dohot pahupuna. Tekma sa matikina. Ipataru todong menamai ibana tu bandara. Terus mamartangiang ibana. Ibagasar rohana. Saat tu ruang tunggu martangiang ibana. Lam soriat tu si ibana besok dia biarna. Ujung lain narohana. Dang toho bion. Ubagajang majo tangiak ku kamar madian. Asa bulu sahau martangiang tu Tuhani. Lama ibana tu kamar madi. Mukira mabiari ibana. Ilebungnya kadongan na ruang tunggon. Ibereng ibana sa martangiang kan. Ada potan no paruta-huta do oro inat taon. Lama ibana tu kamar madi. Martangiang may mana si gomos martangiang tu Tuhani. Ape ngaro buah-buah. Ngaijo terus guarnal. Mukira ala na pahusukuna martangiangi. Meng na anak ni dapat gajakuna martangiangi. Ketinggal pesaw may bana daba. Hangus tiket naik. Hangus tiket naik. Ngabuhi taboto sungguh dia susah nih. Inatay mo sedangi. Hape pertangiang na utusan. Naringgas merminggu. Doho punga perede ihitaan. Hape hola di dokum markapal terbang. Sui na mabiarna. Dia do. Nasongoni do hita. Saya martangiangi ariat doho borngin. Alay ubal gado bibiarna. Kita berdoa siang dan malam. Tetapi kekhawatirannya lebih hebat dari kemauannya untuk berdoa. Jangan-jangan kita pun seperti ini. Kita lupa dengan apa yang Mazmur katakan di pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lalu apa selanjutnya? Maka ia akan bertindak. Jadi yang firman ini mau, yang harus kita lakukan yang terakhir adalah berdoa senantiasa. Harus disertai dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berdoa tapi takutnya luar biasa. Seperti seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan berdoa tapi gak yakin. Kalau yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan sanggup bertindak dan lakukan. Ala yang gue sehelion, kamanginang tung disungguli dohita. Manok tong martangiang. Martangiang, mardongato kapursiaon na tututu de bata. Dohok martangiang, mardongato posni roha na tututu de bata. Inilah yang Tuhan mau melalui firman ini. Maka ketika hari Tuhan itu datang, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan itu, apakah upahmu? Itu kan? Bainon namahita, abingon namahita, tu apuana, surgo hasonangan, nasora sudai. Dang dohonon na, tu sedako, tu api naroko, api nasoramito. Dangi be dohonon na, tu hita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rayakan hidupmu sambil bersiap menantikan kedatangan Tuhan. Dengan apa? Lebih peka, lebih sensitif dengan tanda-tanda alam yang terjadi. Lalu kedua, dengan apa? Jaga dirimu dari hal-hal yang duniawi yang membuat kita mengabaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, tetaplah berdoa kepada Tuhan disertai dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Martangiang maita. Mauliate diho de bata Jahoba dihatam nabadiai naung saur tutonga-tonga nami dipaingoto hami Tuhan asa toktong suan bagas di rohanami narodo homuse tu portibion na padua halihon lahom manguhum pangisini portibion ale Tuhan para de rohanami asa perjabar hami muse di surgo hasonangani toktong tinggil rohanami diakan api nama sam di hasianganon toktong hurajai hami ngulunami warpami hisap-hisap
dohot pangalahon nami nasoho bartulomo ni roham. Lumobi ma Tuhan, ajari, sungguli, paingot tami, asa gabe ruas ni huriam, na burju martangiang, na ringgas martangiang, dan disiplin berdoa terus menerus hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kami akan dilayakkan menjadi anak-anak yang Kau kasihi, menjadi penghuni kerajaan surga yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Ale Tuhan, paso-paso parsoran nami sadarion, marsanga ma guar munabadiai. Amin. Uriana hinaholongan ni Tuhata, adorang sotauduti